Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh ibu hamil selama kehamilan adalah memberikan stimulasi yang tepat bagi janin di dalam kandungan. Sebab stimulasi yang Bunda berikan sangat bermanfaat bagi janin karena mampu meningkatkan sel otaknya. Jika sel otaknya dapat berkembang secara optimal, tentu dapat meningkatkan kecerdasan si kecil sejak ia masih berada di dalam kandungan. Selain bermanfaat bagi kecerdasan otaknya, stimulasi yang ibu hamil lakukan dapat memperkuat ikatan batin antara Bunda dan juga si kecil. Sehingga penting sekali bagi ibu hamil melakukan berbagai stimulasi selama kehamilan. Lalu bagaimana ya caranya melakukan stimulasi pada janin yang tepat sesuai dengan usia kehamilan? Yuk kita bahas, Bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nah, spesial buat Bunda yang akan dan sudah melahirkan, sekarang dunia Bunda juga hadir di dunia parenting loh, dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak. Coba search di YouTube-nya Dunia Parenting. Sekali lagi, Dunia Parenting. 1. Usia 1 hingga 6 minggu. Di awal-awal kehamilan, tepatnya di minggu pertama hingga ke-6 kehamilan, merupakan fase yang sangat penting karena merupakan tahap awal pembentukan tubuh maupun berbagai sel dan jaringan dalam tubuh. Oleh sebab itu, stimulasi yang bisa Bunda lakukan adalah dengan memberikan asupan gizi yang baik pada janin. Caranya tentu saja, Bunda harus mengatur pola makan yang sehat, yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang dan menghindari makanan atau minuman yang bisa membahayakan janin di dalam kandungan. 2. Usia 11 hingga 14 minggu. Jika sebelumnya janin masih belum berbentuk secara sempurna, kini berbagai organ dan bentuk tubuh janin sudah mulai terbentuk. Sehingga saat ini janin pun sudah dapat melakukan gerak refleks, terutama saat ia merasakan sentuhan dari Bunda. Ia mungkin secara refleks akan melakukan berbagai gerakan kecil. Meskipun pada minggu-minggu ini Bunda belum bisa merasakan gerakan yang dilakukan oleh si kecil. Sehingga pada tahap ini Bunda bisa memberikan stimulasi ringan dengan cara memberikan sentuhan lembut pada permukaan perut. Sambil disentuh jangan lupa sambil didoakan ya Bun, agar si kecil selalu sehat dan dapat berkembang dengan baik. 3. Usia 15 hingga 18 minggu. Saat usianya semakin membesar, maka janin pun akan mengalami berbagai perkembangan. Pada rentang minggu-minggu ini, indera pendengaran janin sudah mulai terbentuk. Oleh sebab itu, stimulasi yang tepat dilakukan pada fase ini adalah stimulasi suara. Bunda dapat memberikan stimulasi suara dengan rajin mengajak janin berkomunikasi. Bunda dapat bercerita apapun, mulai dari keseharian Bunda atau hal lainnya. Sebuah penelitian juga menyatakan bahwa stimulasi suara dapat memperkaya kosakata si kecil dan meningkatkan kecerdasannya. 4. Usia 19 hingga 22 minggu. Pada usia ini, indera pendengaran janin berkembang semakin baik, sehingga Bunda dapat melanjutkan memberikan stimulasi suara. Jika sebelumnya Bunda rutin mengajak janin berkomunikasi, maka bagus sekali Bun, lanjutkan kebiasaan itu. Pada fase ini, Bunda juga dapat memvariasikan memberikan stimulasi suara dengan memperdengarkan lagu-lagu lembut atau suara yang menyejukkan seperti murotal. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa janin yang sering diperdengarkan suara-suara indah memiliki proses belajar lebih baik. Alunan melodi yang memiliki berbagai macam harmoni ini membuat janin tenang, nyaman, tentram, sehingga ia memiliki konsentrasi yang baik saat besar nanti. 5. Usia 23 hingga 26 minggu. Meski matanya sudah mulai terbentuk, namun janin baru bisa membuka matanya pada tahap ini. Saat ia sudah mulai dapat membuka matanya, maka janin sudah memiliki sensitivitas akan cahaya. Oleh sebab itu, pada tahap ini Bunda dapat memberikan stimulasi cahaya kepadanya. Caranya cukup mudah. Arahkan senter yang menyala ke perut
sambil menggerakkannya ke kiri dan ke kanan atau ke atas dan ke bawah. Janin akan bereaksi dengan cahaya senter tersebut. Namun perhatikan waktunya ya bun. Jangan sampai hal tersebut membuat janin merasa tidak nyaman, serta jangan terlalu sering dilakukan. 6. Usia 27 hingga 30 minggu. Pada dasarnya, ada 4 jenis stimulasi yang bisa Bunda lakukan, yaitu stimulasi gizi, stimulasi suara, stimulasi sentuhan, dan stimulasi cahaya. Jika stimulasi gizi dilakukan sepanjang kehamilan, maka seluruh stimulasi lainnya dapat Bunda variasikan di fase rentang usia ini. Namun sebaiknya, stimulasi ini dilakukan secara teratur dan tidak berlebihan ya bun. Cukup 2 kali sehari, pagi dan malam. Masing-masing tidak lebih dari 30 menit. Ciptakan suasana yang nyaman saat memberikan stimulasi pada si kecil. 7. Usia 35 hingga 38 minggu. Di usia ini, janin mulai bersiap untuk proses persalinan. Bunda mungkin akan merasakan adanya sedikit pengurangan gerakan dari si kecil. Hal ini merupakan akibat dari ruang geraknya yang semakin sempit. Di fase ini, Bunda dapat memperkuat stimulasi pendengaran dengan memperdengarkan musik lembut atau muratal. Selain itu, Bunda juga bisa mengajak ngobrol si kecil, seperti mengajaknya untuk turun ke jalan lahir jika posisi janin masih sungsang, atau berdoa bersama agar proses persalinan yang akan dihadapi dapat dilewati dengan baik. Nah itu dia bun, beberapa jenis stimulasi dan cara memberikan stimulasi yang tepat pada janin sesuai dengan usia kehamilan. Karena pentingnya hal ini bagi kecerdasannya, maka lakukan stimulasi ini dengan sepenuh hati ya bun. Semoga informasi ini bermanfaat bun. Sekian. Oh iya bun, untuk informasi serta artikel menarik dan bermanfaat lainnya seputar kandungan, persalinan, serta parenting, saat ini sudah dapat Bunda kunjungi di situs web kami di www.duniabunda.id. Jangan lupa dikunjungi ya bun.